Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all my beloved students. How are you today? Hai, hello. Apa kabar anak-anakku tercinta? Alhamdulillah. Are you ready for English? Apakah sudah siap untuk pelajaran bahasa Inggris? Good. I'm happy to hear that. Ibu senang dengarnya kalau kamu udah siap. If you are ready, please prepare your English textbook. Jika sudah siap, tolong disiapkan buku teks bahasa Inggrisnya ya. Today is English for the second grade of primary school. Hari ini bahasa Inggrisnya untuk kelas 2 sekolah dasar. Okay, please open page 63. Tolong dibuka halaman 63. And I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya nak. Please pay attention. Tolong diperhatikan baik-baik. Let's start from the beginning. Yuk kita mulai dari awal. Okay, this is page 63. Ini halaman 63 ya. The title is, judulnya adalah Use there is or there are, menggunakan there is atau there are to make short statements, untuk membuat pernyataan singkat and descriptions, dan pendeskripsian penggambaran. Read the story below. Kamu disuruh baca nih teks ini. In this text, di teks ini you find there is. Nah, di teks ini kamu bisa menemukan ada ada frase there is. Okay, and please answer the questions. Dan dijawab ya pertanyaannya. Answer question based on the text. Nah, menjawab pertanyaannya berdasarkan teksnya. Okay, to practice your skill to answer question based on the text. Untuk melatih kemampuan kamu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Okay. Do all, kerjakan semuanya from number 1 to number 4, dari nomor 1 sampai nomor 4 as your exercises at home, sebagai latihanmu di rumah. You don't have to submit it. Perlu dikumpulin ya, because I trust you. Ibu percaya kok sama kalian. Okay, now let's go to the page of 64. Sekarang kita ke halaman 64 ya. Okay, this is third part. Ini bagian 3. Let's read the instruction first. Kita baca dulu perintahnya. Complete each sentence with there is or there are. Lengkapi setiap kalimat dengan there is atau there are. Okay? How can you use there is and there are? Bagaimana sih kamu menggunakan there is dan there are? This is the explanation from your book. Ini penjelasannya dari bukumu nih. You use is, kamu menggunakan is when you are referring to one, jika merujuk pada yang bendanya satu, or singular, atau tunggal. You use are, kamu menggunakan are when you are referring to more than one. Nah, kamu menggunakan are ketika kamu merujuk pada sesuatu yang lebih dari satu atau plural, jamak. Okay, let's try this one. Kita coba yang ini yuk. There blah 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 for flowers in the vase. Yang kita lihat yang ini anak ya. To answer this question, let's see these phrases. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat frase yang ini. 4 flowers, 4 bunga. 4 mean more than one.
4 itu artinya lebih dari satu. Is it correct? Apakah betul? Yes, it is plural. Ya, ini adalah jamak. So, we have to answer with. Jadi kita akan menjawabnya dengan yes, very good. We answer with are. Kita jawabnya dengan are. Ya, because the noun is more than one. Karena bendanya lebih dari satu. Good, bagus sekali nak. Okay, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercise at home. Kerjakan sisanya sebagai latihanmu di rumah. Okay. Now let's go to the fourth part. Sekarang ke bagian 4 yuk. Read the instruction first. Baca dulu instruksinya. Complete with there is or there are. Kamu harus melengkapi dengan there is atau there are. I give example this one. Ibu kasih contoh yang ini ya. Blah blah blah. A t-shirt on the bed. See the noun with the determiner, quantity determiner, or article. Ya, kita lihat kata bendanya. Kita lihat artikelnya atau determinernya. This is article in determiner. Ini adalah artikel di determiner ya. A or a mean one in quantity. A atau a itu artinya satu dalam jumlah. So, which is you should write down as a correct answer. Jadi, mana yang kamu pilih nih untuk ditulis sebagai jawaban yang benar? Yes, very good. Ya, bagus sekali. We choose there is. Ya, kita pilih there is ya. Why, Miss? Kenapa, Miss? Because the noun is singular. Karena bendanya tunggal. Using article a. Menggunakan artikel a atau a. Use is. There is. Okay, good. Okay, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya ya. Okay, good. I know you will do them correctly. Yakin kamu akan mengerjakan mereka dengan benar. Good, alhamdulillah. Let's go to the next slide. Ke slide berikutnya yuk. This is enrichment for me. Ini tambahan atau pengayaan dari Miss Deska ya. There is and there are. Meaning, artinya to say that something exists. Menyatakan bahwa sesuatu itu ada or doesn't exist atau tidak ada jika kalimatnya negatif nantinya. Or asking if something exists or doesn't exist atau juga menanyakan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. If the sentence is question or interrogative sentence. Jika kalimatnya kalimat tanya. Let's see, yuk kita lihat yuk. This is affirmative sentence. Ini kalimat positif atau kalimat berita atau memberitahu. Ya, say that something exists. Dia menyatakan bahwa sesuatu itu ada. This is negative sentence. Ini kalimat negatif. Say that something doesn't exist. Kalimat negatif ini menyatakan bahwa sesuatu itu tidak ada. Menyangkal. Denying. Question sentence or interrogative sentence. Kalimat tanya adalah ask something. Is it exist or doesn't exist? Menanyakan apa sesuatu itu ada atau tidak ada. Let's see them in detail. Yuk kita melihat mereka di lebih detail lagi yuk. In affirmative sentence, there followed by is if it is followed by singular noun. Di kalimat berita atau kalimat positif, there-nya diikuti is jika diikuti dengan benda yang jumlahnya tunggal. Ya, the example, contohnya, there is a book.
on the desk. Singular with article a. Using are after there, menggunakan are setelah there if it is followed by plural noun, jika diikuti oleh benda yang jamak. For the example, contohnya, there are books. Ada S-nya nih, berarti bukunya lebih dari satu. On the desk. There are books on the desk. Okay, good. Next, berikutnya, there is plus uncountable noun. Nah, menggunakan is setelah there jika diikuti kata benda yang nggak bisa dihitung. Seperti contohnya adalah milk, susu. Susu itu nggak bisa dihitung ya. Jadi, jika tidak bisa dihitung, kamu menggunakannya is. Walaupun nih quantify determinernya, quantity determinernya menggunakan some, to be-nya tetap menggunakan is. So the example is, jadi contohnya adalah there is some milk in the fridge. Okay. Next, negative sentence. Berikutnya kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, kamu tinggal menambahkan not. Tinggal menambahkan not ya. There is a not. Tapi di sini disingkat ya nak. There isn't, because isn't is contraction of is not. There is not. There's not itu adalah singkatan dari there is not. There isn't singkatan dari there is not, contraction. There isn't plus singular noun. Tinggal tambahkan not aja ya, disingkat jadi isn't. There isn't plus singular noun. There isn't a pen on the table. Nggak ada kok, nggak ada sebuah pulpen di atas meja. Or if followed by plural noun, atau jika diikutinya bendanya jamak, maka cuma tinggal tambahkan not saja kok. There aren't are contraction of are not. Aren't ini singkatan dari are not ya nak. There aren't plus plural noun. Jadi there aren't diikuti bendanya jamak atau lebih dari satu. Example, contohnya, there aren't any pens here. Bendanya jamak ya nak, with s after the noun, dengan s setelah kata bendanya. Dan juga sama untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. You just add not after is. Kamu juga tinggal menambahkan not setelah is and constructed it become isn't, dan menyingkatnya menjadi isn't. For the example, there isn't any juice in the fridge. Okay. Now let's go to the question sentence. Sekarang kita ke kalimat tanyanya yuk. Kalimat tanya, by switching, dengan menukar the to be with there. Menukar to be dengan there-nya ya. In affirmative sentence, di kalimat positif atau kalimat pernyataan, there is after there. Kalimat pernyataan there is-nya setelah there. In question sentence, di kalimat tanya, switch them. Kamu tukar mereka. Is before there. Is-nya sebelum there. Apakah di sana ada seekor kucing di atas bangku? Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Or atau are there cats on the sofa? Are there cats on the sofa? Tinggal dibalik saja ya nak ya. How many plus plural noun using are there. Jika menanyakan berapa banyak nih,
menggunakan how many ya, diikuti kata bendanya jamak, lalu menggunakan are before there. How many students are there in your classroom or your class? As example, sebagai contoh. How many days are there in February? This is also the example. Ini juga contoh. Okay, let's repeat again about the contraction. Kita ulang lagi yuk tentang penyingkatan. There's is the contraction of there is. Nah, there's ini disingkatan dari there is. There's not is the contraction of there is not. There isn't is contraction of there is not. They aren't is the contraction of there are not. Okay, this is the contraction. And don't forget, if there is must follow by an article a or an. Because article a or an inform you that the quantity of the object is only one. Karena dengan menggunakan artikel atau an, dia menunjukkan bahwa jumlah bendanya cuma satu. Karena menggunakan is ya. If you using there are, jika kamu menggunakan there are, the noun must follow by determiner such as some, any, much, many, a lot of. Jadi jika kamu menggunakan kata there are, maka determiner yang digunakan sebelum bendanya adalah seperti some, any, much, many, a lot of. Like this one. Seperti ini contohnya nih banyak nih. There is a lemon. There is a lemon. There is a house. There is an onion. There is an airport. There is some cakes or flour. Why it is using as? Kenapa ini menggunakan as? Because the noun is uncountable noun. Karena nih kata bendanya kata benda yang nggak bisa dihitung. Ya. Oke. Or there are some chips. There are some trees. Nah, ini menggunakan are karena bendanya jamak. There are 2 apples. Or there are boys. Or you can using number for there is or there are. Atau kamu bisa menggunakan angka untuk penggunaan there is atau there are. You using one for there is, kamu menggunakan one atau satu di there is, and more than one for there are, dan menggunakan lebih dari one like 2, 3 and etc. seperti 2, 3 dan lain-lain for there are, untuk yang there are ya. Okay, good. Next, berikutnya yuk. Now please open page 66. Sekarang buka halaman 66 ya. The title is, judulnya adalah Use conjunction and or but to link words and phrases. Kamu menggunakan conjunction atau kata sambung and or but untuk menyambungkan kata-kata dan frase-frase. And, dan, or, atau, but, tetapi. Okay. First part, bagian pertama. Read the following story. Baca cerita berikut ini katanya nih. The title is Sarah at School. Judulnya Sarah at School. Please read the text. Tolong dibaca teksnya ya. And then answer the following questions in the second part. Nah, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya di bagian 2-nya. Do them as your exercises at home.
Kerjakan sebagai latihanmu di rumah. You don't have to submit it. Gak perlu dikumpulin ya. Okay, now on the page of 67, sekarang di halaman 67, let's go to the third part. Kita ke bagian 3 yuk. Read the instruction first. Kita baca dulu instruksinya. Combine the two sentences. Kombinasikan atau gabungkan dua kalimat using the word in brackets. Ya, menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Conjunction is linked to words, phrases, or clauses, and also sentences. Nah, jadi conjunction atau kata sambung itu menghubungkan dua kata, frase, klausa, atau kalimat. Example, contohnya, Paul likes apples. Paul like orange. Combine them by using word and, conjunction and. Kamu harus menggabungkan dua kalimat ini nih menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung and atau dan. Become new sentence. Menjadi kalimat baru nih. Become one sentence. Menjadi satu kalimat. Paul like apples and orange. Gak ada pengulangan ya. To avoid repetition. Untuk menghindari pengulangan. Ya. Menjadi satu kalimat. We already learned about this in the first stage. Kita sudah mempelajari ini nih di kelas 1 nih. Oke. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. Oke? Oke, good. Thank you. Now let's go to the fourth part. Sekarang ke bagian 4 yuk. Combine the two sentences. Gabungkan dua kalimat using the word brackets and a comma. Ya, menggunakan kata yang di dalam kurung dan sebuah koma. Explanation. Penjelasannya nih. Use conjunction. Gunakan kata sambung and a comma dan sebuah koma to join sentence. Nah, ini untuk menghubungkan kalimat nih. Do you want dessert? Ya. Would you prefer to go outside now? Ya, this is two sentence. Ini ada dua kalimat nih. Please combine them using this conjunction. Kita hubungkan mereka dengan menggunakan kata hubung ini nih, or, atau. And using a comma, dan gunakanlah koma. Become, menjadi, do you want dessert? Or, would you prefer to go outside now? Using or and comma. Menggunakan conjunction atau kata sambung or, atau, dan koma. Okay, let's go to the next slide. Ke slide berikutnya yuk. This is enrichment from me. Ini pengayaan dari ibu ya. To give more explanation about the material. Untuk menambahkan pemahaman tentang materi. Okay? A conjunction is, kata penghubung atau conjunction adalah a word which connects two words or clauses or sentences or phrases and shows the relation between them. Nah, jadi conjunction atau kata sambung adalah sebuah kata yang menghubungkan dua kata atau klausa atau kalimat atau frase dan menunjukkan hubungan antara mereka. Okay. Now let's go to the type of conjunctions. Sekarang kita lihat tipe-tipe atau macam-macam kata penghubung atau conjunction ya. Mereka adalah coordinating conjunction, subordinating conjunction,
and correlative conjunction. Ada 3 nih tipenya nih. But in this chapter, tapi di bab ini, we only discuss about, kita hanya membahas tentang coordinating conjunctions. Coordinating conjunction used to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Nah, jadi coordinating conjunction adalah digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frase yang sama pentingnya dan melengkapi dalam aturan atau struktur grammarnya ketika dibandingkan satu sama lain. Coordinating conjunction. Nah, conjunction yang coordinating ini consists of, terdiri dari for, untuk, and, dan, nor, atau tapi untuk kalimat negatif, but, tetapi, or, atau, sama dengan ini nih, yet, belum, soon, segera. So you can construct them become fanboys. Jadi bisa disingkat nih jadi fanboys to memorize them. Untuk ingat nih ya, untuk ingat mereka, jadi disingkat aja. Oke. Sorry. Fanboys. For, and, nor, but, or, yet, soon. Good. Bagus sekali. Now, coordinating conjunction. Nah, kita masih bicara tentang conjunction coordinating nih. Coordinating conjunction, join like with like. Yang menghubungkannya dengan menggunakan conjunction yang ini nih nak ya. Example number 1. Nih, contoh nomor 1. Joining two adjectives. Menggabungkan dua kata sifat. If the adjective is contrary, jika kata sifatnya berlawanan, you use but. Kamu menggunakan tetapi. Ned is a fast. Ned itu cepat, but unmotivated horse. Tapi dia kuda yang tidak termotivasi. Okay. Example number 2. Contoh kedua. Joining two nouns. Menggabungkan dua kata benda. Example. He eats apples and grass. You use an if the noun is equal. Jika setara ya bendanya, maka gunakan an. Example number 3. Contoh yang ketiga. Joining two independent clauses. Menggabungkan dua klausa independent. Klausa bebas. Ya, masing-masing bisa berdiri sendiri sebetulnya. Karena merupakan pilihan. Because it is choices. Karena pilihan. You use conjunction or. Gunakan kata penghubung atau conjunctionnya or. He will win the race. He will win the race. Or he will give up quickly. Dia akan memenangkan balapan. Atau dia akan menyerah dengan cepat. Pilihan atau or. Using comma before or. Dengan menggunakan koma sebelumnya. Okay, let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Using commas. Menggunakan koma. Kapan sih kita menggunakan koma? Before words like and but when they join two sentences. Ya, kamu menggunakan koma sebelum kata seperti dan tapi ketika mereka menggabungkan dua kalimat. Example, contohnya, I love
cake, but I hate chocolate. Nah, karena menggunakan dua sifat yang berbeda artinya, ya pemahamannya, maknanya, maka dia menggunakan conjunctionnya tetapi and using comma. This is sentence and this is sentence. Ini kalimat, ini kalimat. Each of them is independent sentence. Masing-masing kalimatnya adalah kalimat bebas. The second one, yang kedua, I love cake, but hate chocolate. This is incorrect. Yang ini salah ya nak ya. Because the first is sentence. Yang pertama kalimat. But the second is not a sentence. Yang kedua ini bukan kalimat. Why? Kenapa? Because there isn't a subject. Karena di sini nggak ada subjeknya. The qualification of a sentence is minimally must have subject and predicate. Jadi untuk syarat sebagai sebuah kalimat adalah minimal dia punya subjek dan predikat. Okay. Then second one is wrong because hate chocolate isn't a sentence ya. Ini keterangan yang tadi barusan Ibu terangkan. Starting a sentence with an or but. Memulai kalimat dengan an atau but. Boleh nggak sih? Yes. It is allowed. Ya, boleh saja. Dibolehkan saja. Starting a sentence with an. Kita mulai kalimat dengan an dan. Boleh saja. Like this one. Seperti ini nih. The building is impressive. And it was cheap. Boleh saja. Tapi harus menggunakan koma. It is allowed, but you must using comma after an. Starting a sentence with but. Memulai kalimat dengan tetapi. Boleh nggak? Yes, it is allowed. Ini diizinkan saja, dibolehkan saja. But you must using comma also. Tapi kamu juga harus menggunakan koma ya. The building is impressive. But it was expensive. I repeat, Ibu ulang. The building is impressive, but, it was expensive. Okay? Okay. This is only enrichment for me. Ini hanya pengayaan dari Ibu ya nak ya. Okay, now let's go to the fifth part. Kita ke bagian 5 yuk. Complete the sentences. Lengkapi kalimat with the correct conjunction. Dengan kata penghubung yang tepat. I will give example number 1. Ibu kasih contohnya nomor 1 ya. My grandma makes tasty food. Ibuku membuat makanan yang lezat. Blah blah blah, tasty snack. Which is the correct conjunction. Yang mana nih penghubung atau conjunction yang tepat? Is it and or but? Apakah and ataukah but? Yes, amazing. Ya, luar biasa. Correct, betul. The answer is, jawabannya adalah and. Good, bagus sekali. Okay, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya ya nak ya. Okay, very good. Okay, let's make a conclusion. Yuk kita buat Kita buat kesimpulan ya nak ya. Today we already learned about there is and there are. Hari ini kita belajar tentang there is dan there are. There is followed by singular noun. Kalau there is itu diikuti oleh kata benda yang tunggal using article a or an or number 1. Menggunakan artikel e atau an dan angka 1. Using there are if it is followed by plural noun. Menggunakan there are jika diikuti kata benda yang jamak. Using the determiner of quantity
such as some, any, and etc. Dengan menggunakan determiner jumlah seperti some, any, dan lain-lain. We also learn about, kita juga belajar tentang conjunction atau kata penghubung. In this chapter, we only talk about coordinating conjunction. Di bab ini kita hanya bicara tentang coordinating conjunction. And only talk about, dan hanya berbicara tentang and, but, and are. Cuma conjunction and, but, dan are saja ya. Using conjunction and if the sentence, word, or phrases are equal. Jadi menggunakan conjunction and jika sepadan nih, setara. Katanya, kata sifatnya, kata bendanya atau kata sifatnya, frasenya maupun kalimatnya. Using conjunction but if it is contrary. Menggunakan kata sambung tetapi jika ada perbedaan atau bertolak belakang makna. And using conjunction or, dan menggunakan kata sambung or if it is choices, jika ini adalah pilihan. Ya, okay. A conjunction is a word which connects two words or clauses or sentences or phrases and shows the relation between them. Jadi conjunction atau kata sambung adalah sebuah kata yang menghubungkan dua kata, dua klausa, dua kalimat atau dua frase dan menunjukkan hubungan di antara mereka. That's all my presentation for today. Itu presentasi dari Mrs. K hari ini ya. Hopefully you will master this material. Ibu harap kamu bisa memahami materi ini ya. Okay, let's end this discussion by saying our prayer. Kita akhiri pembahasan kita hari ini dengan doa kita. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. Amin. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.